mimma yu'tabaru bizaujati antakuna khaliyatan min mawani'in nikahi wa minaz zauji wa iddatihi wa antakuna arifatan biman tawat alaihi syahadatani wa antakuna zata dinin liqaulihi sallallahu alaihi wasallam tunkahul mar'atu limaliha wa jamaliha wa nasabiha wa diniha fa'alaika bizatid dini taribat yadaka. Artinya, dan diantara hal-hal yang perlu diperhatikan ketika orang mau menikah, mau mencari istri, ya, jadi ketika ada orang laki-laki ingin menikah, ingin mencari ya calon pendampingnya, nah itu disyaratkan calon istrinya harus kosong dari hal-hal yang bisa menghalangi pernikahan. Jadi ini perempuan ya harus punya syarat. Siapa perempuan yang boleh dinikahkan? Tentunya yang sunyi dari penghalang-penghalang nikah. Satu, ini perempuan memang masih sendiri, ya, artinya statusnya ya belum punya suami. Nah itu penting itu, ya, jangan salah, ya, ini ternyata perempuan ini statusnya masih ya istri seseorang, ya berarti ini masih punya suami. Tiba-tiba dia minta dinikahin, setelah ya cari, lihat, oh ternyata perempuan ini statusnya masih ya istri dari laki-laki yang memang itu statusnya masih suaminya yang belum diceraikan. Nah ini nggak sah, ya, maka pernikahannya tidak sah. Itu syaratnya begitu, Ibu. Ya, jadi ketika seorang perempuan mau dinikahi, itu syaratnya dia harus sunyi dari hal-hal yang bisa menghalangi pernikahannya. Atau seandainya seorang perempuan itu tuh ibu-ibu udah dicerai, tapi iddahnya belum selesai, belum boleh juga. Baru dicerai hari ini, besok udah langsung mau nikah lagi. Boleh nggak kira-kira? Enggak boleh, karena iddahnya belum selesai. Jadi harus ada iddahnya dulu. Jadi orang perempuan Bu harus punya iddah. Baik iddah itu disebabkan cerai mati atau cerai hidup. Suaminya meninggal dunia, itu kan namanya ya ditinggal mati. Cerai juga namanya, berpisah artinya dari suaminya. Itu juga harus ada iddahnya. Makanya ada yang bilang ya iddah ditinggal ya mati sama suaminya. Cukup lama itu Bu. Iddahnya berapa kira-kira Ibu? 4 bulan 10 hari. Arba'ata ashhurin wa asyra. Itu dalam Al-Quran dijelaskan begitu. 4 bulan 10 hari. Kalau 4 bulan kali 30 berapa hari Bu? 120. Kemudian ditambah 10 berarti 130 hari. Itu harus nunggu, sabar. Ya, makanya selama iddah itu nggak boleh mempercantik dirinya dulu. Nah begitu. Jadi dia nggak boleh mempercantik dirinya, biarin aja, biasa aja. Nggak boleh ya mempercantik, takutnya kalau dia udah mempercantik dirinya di keluar banyak yang ngelirik ntar. Nah begitu ya. Makanya udah biasa-biasa aja dulu. Nanti kalau masa iddahnya udah selesai, nah kalau ada jodohnya lagi emang dia mau, ya silakan, itu hak ya daripada orang perempuan tersebut. Ya itu artinya dia udah memenuhi persyaratan kholian min mawani'in nikah namanya. Jadi jangan sampai salah. Ya ada orang menikah ternyata ini perempuan statusnya masih istri yang sah. Ya itu siapa yang disalahin? Semuanya. Ya yang nikahin juga salah. Kenapa dia tidak cari-cari dulu info?
Ya, jadi nggak boleh nikahin aja. Walinya juga salah, saksinya juga salah. Kan orang nikah itu nggak mesti berdua. Kata Nabi, la nikaha illa biwaliyin wasyahidai adlin. Tidak sah nikah seseorang kecuali harus ada walinya. Tuh, jadi orang perempuan harus punya wali. Jadi nggak bisa ada orang perempuan datang ke rumah saya, Ustaz, saya pengen nikah. Ya, sekarang juga kalau bisa Ustaz. Ya, walinya mana? Ya udah Ustaz aja walinya. Lah enak bener, nggak boleh. Ya, jadi ya Anda seorang perempuan harus punya wali. Masih punya orang tua, masih. Nah, apalagi masih punya orang tua, harus didampingin sama orang tua. Tuh begitu. Ya. Walinya udah ada, mesti ada lagi 2 orang saksi. Tuh nggak boleh tanpa ada saksi. Minimal 2 orang saksi harus ada. Ya, saksinya laki-laki dua-duanya. Nah, seperti itu. Nah, baru nanti ya itu bisa ya dinikahkan. Jadi nggak boleh calon pengantin laki sama calon pengantin perempuan udah siap, ya pengen minta dinikahin, ya belum sah karena belum ada walinya, belum didatangkan 2 orang saksi. Itu seperti itu. Karena memang pernikahan adalah satu ya hal yang sangat sakral, sehingga penting nih Bu. Saksi juga nggak boleh sembarangan Ibu. Kalau Ibu mau menikahin anak Ibu, ini cari saksi, jangan main tunjuk-tunjuk aja. Tapi carilah saksi yang adil. Sebab di situ ada kalimat hadis Nabi, tidak sah nikah seseorang kecuali harus ada walinya dan 2 orang saksi yang adil. Jadi ada kata-kata adil Bu ya. Gitu. Jadi nanti Ibu ya harus carikan ya siapa kira-kira yang menjadi saksi yang adil. Tuh, begitu. Sehingga insya Allah nanti pernikahan anak-anak kita benar-benar penuh dengan nilai keberkahan. Tuh. Jadi ini penting nih. Ya, jadi jangan main tunjuk-tunjuk aja. Lu udah jadi saksi, lu udah jadi saksi. Nah, begitu. Jangan main tunjuk-tunjuk aja. Ya, jadi benar-benar disiapkan siapa orang yang jadi saksi, minimal orang-orang yang adil, orang-orang yang baik, orang-orang yang solih, sehingga nanti pernikahannya benar-benar memberikan nilai-nilai keberkahan. Kan kita selalu baca doa, Allahumma barik, ya Allah berikan keberkahan, barakallahu ya lakuma. Nah, kan begitu, semoga Allah memberikan keberkahan kepada 2 ya mempelai tersebut. Nah, makanya ketika nikahnya itu harus benar-benar ya dengan cara-cara yang benar, sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Kalau nggak pakai wali, ya kagak sah. Nggak sah Bu ya. Sebab hadis Nabi yang bilang, Ustaz, ini nggak pakai wali dah, mau nikah aja, ya nggak boleh. Ya harus ada wali. Nah, seperti itu. Jadi ini nggak bisa ditawar-tawar masalah wali. Sampai-sampai nanti ada begini Bu, Ustaz bagaimana kalau memang orang itu kagak punya wali, orang tua kagak, encang-encing kagak, saudara kagak, ya akhirnya bagaimana nggak ada walinya? Ya hakim sebagai walinya. Oh, apalagi bapaknya masih ada, ya harus. Jadi kalau seandainya bapaknya nggak ada, kakeknya kagak ada, abangnya kagak ada, encang-encing atau pamannya nggak ada, pokoknya nggak ada sama sekali walinya. Nah itu nanti jadi wali hakim namanya. Al hakim yaitu waliun man la waliyalah. Hakim itu adalah wali bagi orang yang kagak punya wali. Tuh, jadi tetap harus ada walinya. Wali apa namanya? Wali hakim. Tapi kalau ada yang nanya, Ustaz gimana kalau ada orang perempuan menikah nggak pakai wali? Tuh ya kagak sah. Harus diulang kembali. Wah, apalagi bapaknya masih ada.
Tuh, bapaknya masih ada. Kata bapaknya, "Lah enak aja nih anak gua ya nikah sembarangan." Nah, begitu. Enggak boleh. Ya kalau masih ada bapaknya udah langsung wali hakim aja. Tidak sah. Wali hakim itu yaitu menempati posisi manakala enggak punya wali. Itu. Makanya enggak boleh sembarangan ya ibu-ibu ya. Nah, begitu. Orang perempuan itu disayang sama Allah, enggak boleh sembarangan. Beda orang laki enggak pakai wali. Ya, orang laki mah nggak pakai wali. Ya, ini pengantin laki, walinya mana? Ya nggak perlu. Tapi kalau orang perempuan perlu pakai wali. Itu Allah sayang orang perempuan. Ya, jadi diperhatiin banget, nggak boleh disembarangin orang perempuan. Ya, itu seperti itu. Makanya ketika mau nikah itu bukan hanya ya sama anaknya, tetapi harus diketahui oleh walinya, orang tuanya, ataukah sebagai pengganti daripada orang tuanya. Nah, seperti itu. Kemudian ya kosong juga dari suami, iddahnya juga begitu udah selesai. Itu yang tadi saya jelaskan. Ya nggak boleh masih statusnya masih istri, dia masih punya suami mau nikah lagi. Ya harus ceraikan dulu. Terus kalau suaminya kagak mau menceraikan bagaimana? Ya kagak boleh. Ada orang perempuan kan sekarang macam-macam. Orang perempuan demen sama orang laki-laki, padahal dia statusnya masih istri. Tiba-tiba ya dipengen supaya diceraikan. Dan ini nggak boleh, dosa. Ya, suaminya kagak punya kesalahan apa-apa. Tiba-tiba udah Ustaz pokoknya sudah kagak demen banget sama suami saya, cerain aja. Padahal ini terpengaruh karena dia udah kenal sama laki-laki lain. Nggak boleh ibu. Ya ini karena ngikutin hawa nafsu. Tuh begitu. Jangan. Ya jadi jangan sampai seperti itu. Udah pokoknya Ustaz saya mau minta dicerain aja. Ya suaminya kagak mau menceraikan. Emang nggak ada masalah. Ya tetapi ini mungkin karena istrinya ketemu sama pacar lamanya dulu mungkin. Ya tuh begitu ketemu lagi. Akhirnya, makanya ibu-ibu jangan suka ya reunian sering-sering. Tuh, kadang-kadang ketemu lagi, dulu bekas atau mantan pacar saya. Lama-lama ketemu demen lagi. Tuh, akhirnya dia ya ribut sama suaminya. Nah ini nauzubillah min zalik. Jangan sampai seperti itu. Ya, sebab banyak kadang-kadang terjadi seperti itu. Ya, jadi seorang perempuan ya jangan sekali-kali masih status sebagai istri tapi mulai main sama laki-laki lain. Khawatirnya nanti pengaruh ya akhirnya memunculkan hal-hal yang negatif. Ini nauzubillah min dzalik. Wa antakuna zata dinin. Kemudian juga syaratnya kalau ada seorang laki-laki mau mencari pasangan, hendaklah pasangannya ya perempuan tersebut yang diutamakan yang memiliki agama yang kuat. Jadi agama nomor 1, kecantikan, kemudian kekayaan, nasab itu memang perlu, tapi yang dinomor satukannya bukan itu. Tapi yang dinomor satukannya apa? Agamanya. Lihat agamanya. Kalau agamanya kuat, insya Allah ya orang laki-laki itu akan mendapatkan kebahagiaan dengan sebab agama yang dimiliki oleh calon istrinya. Itu Nabi yang ngajarin. Nih hadisnya ada. Ya Rasulullah SAW bersabda, tunkahul mar'atu limaliha wa jamaliha wa nasabiha wa diniha. Seorang perempuan itu dinikahkan satu karena faktor hartanya, yang kedua karena kecantikannya, yang ketiga karena nasabnya, keturunannya, yang keempat karena agamanya. Jadi mungkin ya seorang laki-laki ketika mau menikah kepada seorang perempuan sebabnya ada 4 nih. Hartanya, kecantikannya, nasabnya, agamanya. Tapi kata Nabi dari 4 macam ini
fa'alaika bizatid dini taribat yadaka. Maka yang harus didahulukan, lihat agamanya, pasti kamu akan beruntung. Jadi jangan lihat hartanya. Kalau orang nikah kepada perempuan yang dilihat hartanya, bisa kemungkinan nanti jadi miskin dia. Begitu juga yang lain-lain. Ya. Jadi yang dilihat agamanya. Kalau agamanya yang nomor satu, insya Allah nanti dia beruntung. Begitu pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau harta kan bisa dicari, nanti Allah yang ngasih. Kadang-kadang Bu, terus terang dah, ada orang awal berkeluarga belum punya apa-apa, belum punya. Tapi dengan dia menikah, akhirnya Allah kasih rezeki. Awalnya ya baru beli kompor gas, ya, ntar ngumpulin lagi beli kulkas, ntar ngumpulin lagi beli ini. Akhirnya Allah kasih punya rumah, ya. Ini kenapa? Karena memang yang memberikan rezeki itu adalah Allah. Makanya awali ya seorang yang mau menikah itu bukan karena harta ya tujuannya, tapi agama. Nah seperti itu. Kalau seandainya ada orang yang kagak punya, yughnihumullah, nanti Allah yang akan ngasih kekayaan. Nah itu kita yakin karena Allah udah bilang, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu begitu. Tidak ada makhluk-makhluk Allah yang melata di permukaan bumi ini kecuali rezekinya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya jangan takut miskin gitu. Orang nikah yang miskin jadi kaya, apalagi yang kaya. Nah, begitu. Ya. Jadi jangan takut miskin. Ntar gue kawin sama lu, gue jadi miskin lagi. Jangan begitu. Ya, nggak boleh. Ya, tuh kawin sama dia aja tuh dia orang kaya, ntar lu jadi kaya. Jangan begitu. Ya, jadi niatnya agamanya dulu. Nah kalau dia punya kekayaan ya alhamdulillah. Ya seperti itu. Tapi niat utamanya bukan karena hartanya. Orang kalau udah nikah karena hartanya, nah ini repot. Jadi nanti materi, dikit-dikit ukurannya apa? Materi. Tapi insya Allah ya itu dalam Al-Quran Allah udah jelaskan, siapa saja yang menikah seandainya dia dalam kondisi masih lemah ekonominya, nanti akan dikasih kekayaan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu begitu. Ya makanya ya yang diutamakan agama, taribat yadak. Begitu juga orang perempuan ketika mau mencari pasangan sebagai suaminya, utamakan yang tadi tuh, misalnya hartanya, gantengnya, nasabnya, agamanya. Tapi tetap kata Nabi yang nomor satu dilihat apanya? Agamanya juga. Nah kalau agamanya udah bagus, kuat, insya Allah yang lain nanti akan ya ditopang dengan yang pertama, dengan agama. Nah ini yang dikatakan taribat iyadah. Mudah-mudahan kamu jadi beruntung. Tuh seperti itu. Wa qalluhu sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nakahal mar'ata limaliha wa jamaliha haramahullahu malaha wa jamalaha. Siapa-siapa daripada orang-orang yang tujuan nikahnya kepada seorang perempuan semata-mata karena ngelihat hartanya dan kecantikannya saja, maka nanti Allah luputkan hartanya dan kecantikannya. Kira-kira kalau harta bisa habis nggak Bu? Bisa habis. Kalau kecantikan bisa hilang nggak? Bisa lama-lama. Ibu dulu usia 20 tahun sampai 30 tahun bagaimana kira-kira? Wah sedang-sedangnya Bu ya. Siapa aja juga lihat udah demen aja ya. Nah begitu. Iya insya Allah sekarang masih cantik ya. Tapi ini yang namanya kecantikan ya, itu akan lama-lama pudar sedikit-sedikit.
usia 40 tahun, usia 50 tahun, usia 60 tahun, usia 70 tahun, udah. Walaupun dia mau operasi plastik, ya, usia 80 tahun operasi plastik, ya tetap keriputnya masih kelihatan. Betul nggak, Bu? Betul. Jadi ini nggak usah kita tutupin, karena memang manusia itu lemah, akan termakan oleh waktu. Itu yang namanya manusia, akan termakan oleh waktu. Kalau usia 20 tahun sama 30 tahun itu Masya Allah dah. Siapa aja bilang sedang enak-enaknya tuh hidup dalam usia 20 sampai 30 tahun. Makan duren 3 juga masih berani. Ayo, usia 20 tahun 30 tahun makan duren masih sedang enaknya. Habis makan duren makan sate, berani nggak? Berani. Usia 20 tahun, ya 30 tahun. Coba sekarang, habis makan duren makan sate nggak berani ah. Nah, begitu. Makan duren juga nggak berani banyak-banyak. Beda. Itulah manusia, ya, bisa termakan oleh waktu. Rambut yang tadinya hitamnya bagus ikelnya, orang bilang waduh cantik sekali, tapi kalau udah tua warnanya berubah, bukan hitam lagi, jadi apa? Putih. Itu termakan oleh waktu. Termakan oleh waktu. Makanya ya yang diutamakan agama. Kalau agamanya insya Allah tetap, ya, seorang suami, seorang istri akan cinta dan akan sayang kepada pasangannya, walaupun sudah tua, walaupun sudah kakek-kakek, walaupun sudah nenek-nenek. Kenapa? Yang dilihat bukan lagi kegantengan, yang dilihat bukan lagi kecantikan, tapi agama. Sehingga akan muncul sifat apa? Ya, sifat rahmat, ya, sayang. Tuh begitu, udah banyak sayangnya sekarang. Ya, jadi kalau seandainya ada nenek-nenek sama kakek-kakek hidup dua masih berdampingan aja kemana-mana, itu bukan dilihat dari cantiknya lagi, tapi udah sayangnya. Tuh begitu. Nah, itulah makanya Nabi ngajarin seperti itu. Ya, kalau harta, kecantikan itu bisa hilang semuanya. Ya, tapi kalau agama itu bisa memperkokoh rasa cintanya, ya, seumur hidup. Nah, itu yang kata Nabi, baiti jannati, rumahku itu adalah surga buat aku. Nah, seperti itu Ibu, ya. Wa man nakaha lidiniha, siapa-siapa orang yang menikah karena agamanya. Seorang laki menikah kepada calon istrinya yang diutamakan agamanya. Seorang perempuan ketika menikah dengan seorang laki-laki yang diutamakan adalah agamanya. Apa kata Nabi? Razaqahullahu malaha wa jamalaha. Maka nanti Allah yang akan memberikan harta dan kecantikan. Tuh, Allah yang ngasih udah. Ya, jadi Allah yang ngasih tuh rezeki, harta dikasih sama Allah. Ya, mudah-mudahan ya dia akan dapat tuh rezeki dari Allah. Kecantikan pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tunkahul mar'atu li jamaliha. Kata Nabi, jangan ya orang perempuan itu nikahi semata-mata karena kecantikannya doang, jangan. Fala'alla jamalaha yurdiha, bisa jadi kecantikan itu bisa membuat jadi ya nanti merendahkan dari hidup dan kehidupannya. Tuh, seorang suami Bu, ya kalau punya istri cantik itu modalnya lebih gede. Betul nggak? Iya, kecantikannya harus dirawat. Ya, resiko ente punya istri cantik harus bisa benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik. Tuh begitu.
Jadi untuk kosmetiknya aja ya jangankan sebulan, seminggunya aja berapa? Tuh tanya tuh ibu-ibu ya. Nah begitu, dan itu harus suami wajib memberikan, Oh seperti itu. Wala limaliha, begitu juga jangan diutamakan karena hartanya. Fala'alla malaha yudhiha, mungkin saja harta itu bisa membuat orang itu maksiat dan berdosa. Tuh banyak orang-orang Bu lupa sama Allah gara-gara banyak harta. Kan banyak Bu orang-orang yang lupa dengan Allah ya. Kenapa? Karena terlalu banyak hartanya. Hari Jumat karena terlalu banyak harta, udah siap-siap mau jalan-jalan ya, Jumat sore berangkat, Sabtu Minggu baru pulang ya. Kenapa? Dibingung, hartanya banyak mau diapain ya, begitu. Tapi ya kenapa kita kadang-kadang Sabtu Minggu ada di rumah, kadang-kadang Sabtu ngaji, Minggu ngaji, Jumat ngaji. Kenapa? Ya mau jalan-jalan duitnya kagak ada. Kan begitu. Ya. Nah, kalau orang-orang yang beruang ya, itu selalu weekend. Oh, Sabtu Minggu selalu ada di luar. Ya. Nggak betah. Ya, kadang-kadang di dalam negeri nggak betah. Ya, kemana? Belanjanya ke Singapura. Tuh. Kadang-kadang ya dikit-dikit ke Bali. Nah, begitu karena duitnya banyak. Nah, begitu. Ya. Nah, makanya kita bersyukur sama Allah ya, sehingga ya saat-saat ini Sabtu Minggu kadang-kadang ya kalau mau pergi kan enggak setiap minggu, sewaktu-waktu aja, tapi kita lebih banyak ya gunakan waktu-waktu libur tersebut, Jumat, Sabtu, Minggu dengan ngaji. Itu begitu. Coba kalau ibu-ibu nih ya yang termasuk orang-orang yang banyak uangnya, materinya, tapi lupa sama Allah, udah sama ngaji udah repot mulu. Mohon maaf, saya lagi kagak sempat. Nih besok mau ke puncak ya, besok mau ke Bali, besok mau ke Singapura, besok mau, Masya Allah. Tuh begitu ya. Nah, tapi kalau kita ya boleh jalan-jalan, boleh pergi, tapi enggak setiap minggu, ada waktunya tertentu. Nah seperti itu, karena kita hitung-hitungan juga. Kalau tiap minggu berangkat habis dompet, nah kan begitu. Nah ini makanya kita syukuri, kadang-kadang ada orang yang hartanya terlalu banyak, akhirnya hidupnya materialistis. Nah itu begitu. Jadi yang ada di dalam hatinya duit. Tuh. Untuk zikir sama Allah udah lupa dia. Apalagi yang duduk-duduk di majlis ilmu begini udah kagak mau dia. Capek dah, udah begitu, nggak mau dah. Nah makanya kita syukuri ibu ya, kita syukuri harta yang Allah berikan itu benar-benar memberikan keberkahan. Itu yang paling penting kan, kita apa sih? Berkah. Kaya kalau kagak berkah nggak enak Bu. Akhirnya tuh kekayaannya jauh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa man yaf'al zalika fa ulaika humul khasirun. Tuh begitu. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai gara-gara harta yang kamu miliki, kemudian keturunan, anak, cucu dan lain-lain sebagainya, ya itu semuanya menyebabkan kamu nggak mau zikir kepada Allah. Kamu lalai untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jangan. Ya, jangan sampai kita punya harta tapi kita ya akhirnya lalai sama Allah. Ya, jangan sampai kita punya keturunan
lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al zalika, siapa-siapa yang melakukan itu semuanya, faulaika humul khasirun, maka mereka masuk dalam kategori orang-orang yang rugi. Ayo harta kita manfaatkan untuk semakin dekat kita kepada Allah. Anak keturunan, ayo kita buatkan sarana untuk menjadi kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan enak itu Ibu ya. Karena ini semuanya amanah. Harta itu amanah titipan. Anak keturunan itu amanah titipan. Sehingga kita harus bisa manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Itu makanya kata Nabi begitu. Jadi kalau ada orang ya menikah tujuannya karena harta, maka bisa jadi hartanya nanti akan bisa membuat dia ya dosa dan suka berbuat maksiat. Kemudian wa antakuna thayyibatal akhlaqi, dan hendaklah kalau kita mau mencari pasangan, ya pasangan itu mesti yang memiliki akhlak yang baik. Tuh thayyibatal akhlaq, artinya akhlaknya yang baik. Lihat, kalau punya calon mantu, akhlaknya yang bagus. Nah begitu. Kalau akhlaknya udah bagus, masya Allah, ya seneng nih kita sebagai mertua, ya sebagai apa? Sebagai orang tua atau mertua. Ya, jadi itu penting sekali. Ya, jadi anak mantu kalau yang memiliki akhlak yang baik, itu insya Allah, ya itu dia akan menghantarkan kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Tuh makanya akhlak penting. Ya kata ulama-ulama tuh al adabu fauqal ilmi. Ya jadi adab akhlak itu di atas ilmu. Ilmu kan penting ya Bu ya. Ya makanya kita selalu belajar, kita ngaji nggak pernah bosan supaya dapat ilmu. Tapi ilmu udah penting, begitu mulia. Di atas ilmu ada lagi apa? Akhlak. Orang kalau punya ilmu nggak ada akhlaknya, nggak ada artinya sama sekali. Ya makanya ya akhlak itu nomor satu. Kita selalu didik anak-anak kita supaya mereka punya akhlak yang baik. Nah nanti kalau kita punya mantu, ya mantu kita juga harus punya akhlak yang baik. Karena memang ini ajaran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya balik Bu, halaman 22. Ya liqaulihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ista'izu billahi minal munaffirat. Lindungilah kamu, ya jaga diri kamu, mohon perlindungan kepada Allah dari hal-hal yang bisa yang membuat kamu itu nanti ya menyesal, bisa ya rusak kehidupannya. Kila waman munfirat, apa yang dimaksud dengan hal-hal yang bisa yang membuat kita rugi dalam hidup dan kehidupan ya Rasulullah? Qala, ya Rasul bilang, pertama al imamul jairu, pemimpin yang zolim. Tuh kita harus jauh lari dari situ. Ya dari pemimpin yang zolim, karena itu bisa merusakkan kehidupan kita, sendi-sendi kehidupan kita ini bisa hidup ya bisa hancur ya karena punya pemimpin yang zolim. Nah pemimpin yang zolim itu bagaimana kata Nabi? Ya'khuzu minkal haq wa yamna'ukal haq, yaitu yang bisa mengambil dari kamu yang hak dan juga bisa menghalangi dari kamu yang hak. Tuh jadi merampas ya daripada kebenaran dan bahkan bisa menutupi kebenaran. Itu namanya yang zolim. Jadi orang zolim itu artinya orang yang ya tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu namanya zolim. Jadi kalau orang zolim itu ya kalau contohnya peci mesti taruh di kepala, ditaruhnya di kaki atau di dengkul. Nah ini namanya zolim. Ya dia tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau ya pemimpin yang zalim berarti pemimpinnya nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, nggak adil. Kalau orang yang adil itu orang yang bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Itu yang pertama tuh.
Ya, al-munfirat yang pertama yaitu pemimpin yang zalim. Yang kedua, yang bisa menghancurkan sendi-sendi kehidupan selain pemimpin yang zalim apalagi? Wal jarussu'u, tetangga yang jahat. Al-jar artinya apa? Tetangga. As-su artinya apa? Jahat. Punya tetangga tapi tetangga yang jahat. Na'udzubillah min zalik. Makanya mudah-mudahan kita punya tetangga yang baik-baik semuanya. Karena kita selalu ngaji semuanya. Kalau ngaji, insya Allah kita berusaha menjadi tetangga yang baik, bukan tetangga yang jahat. Mana cirinya tetangga yang jahat? Kata Nabi, ainahu taroka, dua matanya selalu melihat kamu. Wa qalbuhu yar'aka, hatinya selalu memandang dan meneliti kamu. In ra'a khairan, kalau dia ngelihat ada kebaikan orang lain, satarahu, ditutupin. Kebaikannya nggak mau diceritain, ditutupin. Wa in ra'a syarran, kalau seandainya dia ngelihat ada kejahatan, kejelekan pada orang lain, azharahu, diceritain kemana-mana. Itu berarti tetangganya jahat. Tetangga yang jahat begitu tuh. Ya, ngelihat orang baik, ya nggak diceritain kebaikannya, malah ditutupin. Tapi kalau dia ngelihat ada orang ya jahat, ada kejelekan-kejelekannya, keaibannya, disebar keaiban-keaibannya. Itu namanya kita punya tetangga yang tidak baik. Makanya kita kalau ingin menjadi tetangga yang baik begitu. Kalau saudara-saudara kita, tetangga kita punya kebaikan-kebaikan, kita ceritain, tuh dia orang baik, tuh dia orang baik. Ya, ceritain kebaikannya, nggak apa-apa. Nah, kalau dia punya keaiban, tutupin. Saya kagak tahu. Tuh, saya kagak tahu. Udah gitu aja, Ibu. Ya, jadi kalau ada keaiban orang lain, tutupin. Kalau ada kebaikannya, ceritakan. Ya, viralkan kalau kata orang sekarang. Tuh, kalau dia punya kebaikan, viralkan. Oh, dia orangnya baik tuh. Ya, dia dermawan, dia jujur banget. Nah, begitu. Tapi kalau dia punya keaiban, tutupin. Ya, tutupin aja, pura-pura kita kagak tahu. Nah, itu baru namanya kita jadi tetangga yang baik. Kalau menceritakan kebaikan orang boleh, bagus. Tapi kalau menutup keaiban, itu lebih bagus lagi. Ya, jadi nanti kalau kita suka nutupin keaiban orang, Ibu, insya Allah nanti di hari kiamat keaiban kita ditutupin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kan ini berat nih. Kadang-kadang kita orang punya kebaikan kita tutupin, jangan dikasih tahu. Ya, tapi kalau dia punya keaiban, viralkan. Oh, kalau keaibannya dipiralkan, ya sehari orang udah tahu semuanya. Tuh, apalagi zaman sekarang ada medsos paling gampang. Ya, itu paling gampang, memviralkannya paling gampang. Nah, makanya kita kalau seandainya dikirimin hal-hal yang kurang bagus, jangan kita share ke orang lain. Delete aja, delete. Ya, kita hapus aja dah, kita hapus. Begitu. Jangan kita sebarin ke orang lain. Kadang-kadang kita belum baca ini berita, ya, kita udah sebarin sama orang lain. Ya, jangan. Kita baca dulu, ini kayaknya nggak bagus nih kalau kita share ke orang lain. Ya, apalagi ke grup-grup semuanya. Ya, udah kita hapus aja. Nah, itu. Jadi tetangga yang baik itu ada tetangga yang suka ya memviralkan kebaikan-kebaikan orang lain dan menutup keaiban-keaiban orang lain. Kita diajarin nih sama Nabi. Ayo Ibu, kita ya kalau ada orang punya keaiban kita tutupin. Ini kadang-kadang kita nggak enak, pengen dong ngomong aja. Ya, ini mulut pengen ngomong aja. Ya, ntar yang lain juga begitu. Iya, emang gue juga tahu tuh dia, masya Allah, emang orangnya begitu banget. Nah, begitu. Ya, jadi kita tutupin keaiban orang. Allah udah janji, kalau ada hamba saya yang suka nutupin keaiban-keaiban saudaranya, maka kata Allah nanti saya akan tutupin keaibannya di hari kiamat. Tuh, begitu. Ya. Nah, ini
ya kita harus menjadi tetangga yang baik, jangan sampai menjadi apa? Menjadi tetangga yang jahat, ya seperti itu. Wal mar'atus su, kemudian yang bisa menghancurkan kehidupan lagi yang ketiga apa? Perempuan yang punya akhlak yang tidak baik. Tusibu qoblal masyibi, ini perempuan bisa membuat orang ubanan sebelum waktu ubanan. Tuh begitu. Ya. Ini mestinya nih orang ini belum waktunya ubanan, jadi ubanan. Ya. Ya. Kalau udah tua mau ubanan nggak pantas, ya udah pantas nggak tua. Ya. Kalau masih muda udah ubanan belum pantas. Orang tua itu berapa tahun sih? 40 tahun udah tua, Bu. Ya, 40 tahun, 50 tahun. Itu kata ya orang-orang yang bijak, kita kalau udah usia 40 tahun udah tua. Itu. Jangan dibilang masih muda aja. Nah, begitu. Ya, tapi ya biasanya itu yang namanya rambut nggak bisa dibohongi. Kalau memang kita udah tua, ya udah tumbuhnya tuh ya warna putih. Makanya dalam agama itu rambut yang putih enggak boleh disemir dengan warna hitam. Tuh Bu, nggak boleh. Ya kecuali satu boleh, kalau mau perang. Ya kalau kita mau perang melawan musuh-musuh. Nah kalau seandainya orang yang rambutnya pada putih ubanan, ya boleh disemir sama warna hitam supaya nakut-nakutin musuh. Nah begitu. Wah ini tentaranya muda-muda semuanya. Nah begitu. Ternyata orang ini sebenarnya udah tua. Nah begitu. Nah laki-laki juga nggak boleh pengen mendapatkan perempuan muda, ya rambutnya udah pada putih, disemir pakai warna hitam. Akhirnya dapat dah tuh, ya gadis cantik. Ya akhirnya gadis cantik pas makan udah tahu, nyesel dia. Oh ternyata rambutnya palsu. Nah begitu. Ya. Jadi ini agama ngajarinya begitu. Ya makanya kenapa rahasianya kita nggak boleh menyemir rambut kita dengan warna hitam kalau yang udah putih, supaya kita nyadarin. Ya sebab yang namanya ya rambut putih itu tanda. Itu nanti kita sebelum meninggal dulu dikasih tanda-tanda dulu. Nah di antara tandanya itu rambut udah mulai ya warna putih, gigi udah mulai hilang satu-satu, itu tanda. Nah jadi sebelum kita meninggal dikasih tanda-tanda seperti itu. Nah ini harus kita sadari, sehingga wajar aja udah ya. Nah seperti itu. Wala takuna akiman, dan syaratnya juga kalau bisa cari perempuan yang banyak keturunannya. Ya kalau kita mau menikah gitu, carilah ya perempuan gadis ya yang banyak keturunannya. Dilihat dari ibunya, ya dari keluarganya. Oh ini anaknya banyak, ya mudah-mudahan nanti banyak anaknya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW bersabda, tazawwajul wadudal walud fa inni mukasirun bikumul umamah. Tuh, nikahlah kamu kepada perempuan-perempuan yang punya ya kasih sayang yang benar-benar dan punya keturunan yang banyak. Tuh, satu perempuan yang wadud, yang benar-benar banyak rasa cinta kasihnya. Ya, yang kedua yang walud. Yang walud itu artinya yang punya anak keturunannya banyak. Karena kata Nabi, fa inni mukasirun bikumul umama. Saya sangat bangga nanti ya kalau punya umat paling banyak di hari kiamat. Tuh, jadi Nabi itu Bu bangga banget kalau seandainya umat Nabi Muhammad banyak. Di antara umat-umat yang lain yang paling banyak umat Nabi Muhammad. Nah itu Nabi Muhammad bangga sekali. Nah makanya kalau orang menikah ya itu pengennya usahakan biar punya keturunan. Ya keturunan.
sehingga nanti tambah. Jadi umat Nabi Muhammad bukan semakin sedikit, tapi semakin bertambah, semakin banyak. Dan Nabi Muhammad itu bangga kalau umatnya banyak nanti di hari kiamat. Saya kira sampai sini kali Ibu, udah jam 3. Mudah-mudahan apa yang kita baca pada kesempatan ya siang hari ini ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan Allah bukakan pintu hati kita sehingga kita bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.